Selamat datang kembali di Nada Film, channel yang akan membawakan kisah-kisah menarik dari berbagai film. Dengan alur cerita yang penuh kejutan, siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan masuk ke dalam film yang penuh misteri dan ketegangan. Bayangkan orang terdekatmu meninggal, tapi justru setelah itu, rahasia mengerikan mulai terungkap. Itulah yang dialami keluarga Graham. Setelah kematian sang nenek, mereka terjebak dalam warisan gelap yang penuh misteri. Sebuah kutukan yang tak bisa dihindari. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film ditampilkan tulisan Ellen Tipperley meninggal karena penyakit menahun di rumah putrinya, yaitu Annie. Pada 3 Februari tahun 2018, ia adalah istri tercinta almarhum Early, ibu dari Annie, Lee Graham, dan almarhum Kathleen, serta nenek dari Peter Graham dan Grace Graham, juga mertua dari Dr. Stephen Graham. Ellen akan selalu dikenang, disemayamkan pada hari Jumat, pukul 10 pagi sampai jam 2 siang, di rumah duka Kingston, dan pemakaman dilaksanakan pada hari Sabtu, pukul 10, di pemakaman Spring Balsam. Kemudian diperlihatkan Stephen Graham, ayah dari Peter dan Charlie Graham, sedang membangunkan kedua anaknya. Charlie ternyata tidur di loteng tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah itu Stephen meminta mereka bersiap menghadiri pemakaman nenek mereka, Ellen Tipper. Di rumah duka, Annie Graham menyampaikan pidato tentang kehidupan mendiang ibunya, yang dikenal sangat keras kepala. Setelah pemakaman keluarga itu kembali ke rumah, Annie yang berprofesi sebagai pembuat miniatur, sering membuat model kecil tentang keluarganya, termasuk ibunya. Saat berada di ruang kerja, Annie tanpa sengaja menemukan sebuah kotak peninggalan ibunya. Di dalamnya terdapat buku catatan spiritualisme. Ketika dibuka, Annie menemukan tulisan, "Untuk putriku tersayang Annie, maaf atas semua hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Jangan benci ibu, dan cobalah untuk tidak bersedih atas kematian ibu. Pada akhirnya, semua pengorbanan kita akan mendapatkan ganjarannya. Salam cinta, Ibu." Usai membacanya, Annie menutup kembali buku itu dan memasukkannya ke dalam kotak. Namun, ketika hendak mematikan lampu dan meninggalkan ruangan, ia melihat bayangan menyerupai ibunya. Saat lampu kembali dinyalakan, bayangan itu menghilang. Dengan perasaan heran, Annie kemudian membalik miniatur dirinya yang sedang menyusui bersama ibunya. Suatu hari, ketika Charlie berada di sekolah, seekor burung tiba-tiba menabrak jendela kelasnya. Siang harinya, Charlie menemukan burung itu, lalu memotong kepalanya. Saat itu, ia melihat seseorang melambaikan tangan kepadanya. Sementara itu, di rumah, Annie melihat pintu kamar ibunya terbuka. Saat masuk, ia menemukan gambar berbentuk segitiga di lantai. Setelah kejadian itu, suaminya, Stephen, memutuskan mengunci kamar tersebut. Annie kemudian menghadiri pertemuan kelompok pendukung dan meluapkan keluh kesah tentang hidupnya, serta ibunya yang baru saja meninggal. She didn't have an easy life. She had DI. Sure was just as pleasant as it sounds. And For hospice, we weren't even talking before that. Malam harinya, Peter, anak pertama Annie, mendapat undangan pesta dari temannya. Ia berbohong pada ibunya dengan alasan akan menghadiri acara barbeque sekolah, lalu meminjam mobilnya. Annie mengizinkan, tetapi dengan syarat Peter harus mengajak adiknya, Charlie. Sebelum berangkat, Charlie melihat seseorang duduk di atas lingkaran api. Annie lalu menghampirinya dan menyuruhnya ikut bersama Peter. Dengan terpaksa, Peter membawa adiknya ke pesta itu. Di pesta, Charlie tanpa sengaja memakan makanan yang mengandung kacang, padahal ia alergi. Tenggorokannya mulai membengkak hingga membuatnya kesulitan bernapas. Panik, Peter segera membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Charlie meronta kesakitan sambil mengeluarkan kepalanya keluar jendela. Tiba-tiba, seekor rusa melintas, membuat Peter membelokkan mobil dengan cepat. Naas, kepala Charlie membentur tiang listrik, dan ia tewas seketika. Sesampainya di rumah, Peter dihantui rasa bersalah mendalam
karena telah menyebabkan kematian adiknya dengan mengenaskan. Annie shock mengetahui putrinya meninggal dengan kepala terputus dan belum ditemukan. Suatu hari, Annie membuat miniatur yang menggambarkan kematian Charlie. Tindakannya membuat Stephen marah, namun Annie menjawab bahwa itu adalah bentuk alami dari menghadapi tragedi. Dari sini terlihat Annie semakin depresi dan mulai kehilangan kewarasannya. Saat berbelanja peralatan furniture, Annie bertemu seorang wanita bernama Joanne. Joanne adalah temannya dari klub bercerita. Joanne mengaku bisa memanggil arwah orang mati. Annie menganggapnya aneh, tetapi Joanne berhasil meyakinkan Annie untuk ikut ke apartemennya. Oh, I know what that smile is. I know, Annie, everything. If you came. Di sana, Joanne melakukan ritual pemanggilan arwah cucunya. Papan permainan bergerak sendiri sebagai tanda keberhasilan. Melihat itu, Annie ketakutan sekaligus percaya, lalu segera pulang. Di rumah, Annie terus memikirkan ritual tersebut. Tak lama kemudian, ia bermimpi melihat semut memenuhi kepalanya Peter. Ia terbangun dengan panik, menyadari semuanya hanya mimpi. Selepas itu, Annie mengajak Stephen dan Peter melakukan ritual untuk memanggil arwah Charlie. Ritual berhasil, dan Charlie merasuki tubuh Annie. Stephen panik, lalu menyiram istrinya dengan air hingga arwah Charlie keluar. Sejak saat itu, Peter sering berhalusinasi. Dalam salah satu halusinasinya, ia melihat bayangannya di kaca, tersenyum ke arahnya. Di dalam rumah, Annie melihat sebuah buku gambar yang bergerak sendiri, seolah digerakkan arwah Charlie yang sebelumnya dipanggil lewat ritual. Malam harinya, Peter terbangun dan melihat bayangan Charlie di kamarnya. Tiba-tiba ia merasa dicekik, lalu menuduh ibunya. Annie berusaha menjelaskan bahwa ia justru mendengar teriakan Peter dan segera masuk ke kamarnya. Hal aneh terjadi ketika Annie mencoba membakar buku peninggalan Charlie. Mendadak, sweater yang dipakainya ikut terbakar, membuatnya bingung. Setelah rangkaian kejadian ganjil itu, Annie mendatangi apartemen John. Di sana, ia menemukan foto Peter yang dikelilingi lilin, lambang segitiga, serta mainan buatan Charlie. Sementara itu, di halaman sekolah, Peter melihat John berteriak dengan kata-kata aneh, seperti mantra. Di saat bersamaan, Annie yang masih berada di apartemen John, menemukan kaset-kaset bertuliskan nama keluarganya. Ia kemudian pulang, memeriksa barang peninggalan ibunya, dan mendapati buku ritual, lengkap dengan foto-foto John bersama ibunya. Dari temuan itu, Annie menyimpulkan bahwa ritual tersebut bertujuan mencari kekayaan dengan menjadikan keluarganya sebagai tumbal. Siang harinya, Stephen menerima email bahwa makam Charlie telah dirusak dan jasadnya dicuri. Tak lama, Annie menemukan jasad Charlie di loteng rumah, tempat Charlie sering tidur ketika masih hidup. Di sana juga terlihat lambang aneh yang tergambar di dinding. Di sekolah, Peter tiba-tiba kerasukan, lalu membenturkan kepalanya ke meja. Besar kemungkinan arwah Charlie telah merasukinya. Setelah kejadian itu, Peter dijemput ayahnya. Annie kemudian memberitahu Stephen bahwa jasad Charlie ada di loteng. Mereka pun bertengkar, dan Stephen menuduh Annie yang mencuri jasad anaknya dari makam. Annie berusaha menjelaskan bahwa keluarganya telah dikutuk oleh ibunya sendiri, lalu memperlihatkan buku milik Charlie yang berisi gambar mereka sekeluarga. Ia juga mengatakan bahwa jika buku itu dibakar, maka mereka pun akan ikut terbakar. Stephen tidak percaya, hingga akhirnya Annie melempar buku itu ke api. Seketika, Stephen terbakar hidup-hidup hingga tewas. Sementara itu, Annie tersenyum aneh. Peter yang baru sadar dari pingsan, turun ke bawah dan menemukan ayahnya telah tewas terbakar. Ia lalu melihat seorang pria tanpa busana di dalam rumah. Tiba-tiba, Annie datang dan berusaha menangkap Peter. Peter kemudian bersembunyi di loteng. Annie terus mencoba masuk, sambil membenturkan kepalanya ke pintu yang terkunci. Di dalam loteng, Peter melihat lilin dengan fotonya di tengah. Saat menengadah, ia mendapati Annie sedang menggorok lehernya sendiri. Karena ketakutan, Peter melompat keluar jendela hingga tewas. Tak lama kemudian, cahaya memasuki tubuhnya,
dan ia hidup kembali. Peter bangkit, berjalan menuju rumah pohon, dan melihat jasad Annie melayang masuk ke sana. Di dalamnya, beberapa orang asing menyembah patung berkepala Charlie tanpa busana. Peter lalu diberi mahkota, dan dinobatkan sebagai Paimon Agung. Film pun berakhir. Dan itulah akhir dari film Hereditary 2018. Sebuah horor psikologis yang penuh misteri, simbolisme, dan teror keluarga yang perlahan hancur oleh kutukan turun-temurun. Dari kesedihan yang berujung pada kengerian hingga pengungkapan bahwa semua sudah diatur sejak awal. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah Hereditary berhasil membuat kalian merinding dengan ketegangan yang perlahan dibangun? Terima kasih sudah menonton alur cerita versi Nada Film. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita film horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.